Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Gigi dengan 3 digit NIM terakhir 435 dari kelas 3. Saya di sini akan membuat video laporan pertanggungjawaban, asesmen observasi dan wawancara perilaku prososial pada mahasiswa usia 19 sampai 21 tahun. Langsung saja ke bab 3. Oke. Definisi variabel yang saya gunakan dari Expert dan Muslim menyatakan bahwa perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan konsekuensi positif bagi penerima, baik dalam bentuk materi, fisik, maupun psikologis, tapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi orang yang memberi pertolongan. Definisi operasionalnya, observasi akan dilakukan dengan melihat kondisi lingkungan dan waktu yang sesuai untuk memastikan kelancaran eksperimen. Pemilihan lingkungan dan waktu dapat mendorong subjek untuk mengikuti alur skenario yang dibuat karena tidak mengganggu urusan pribadi. Dalam skenario eksperimen ini akan menggunakan bantuan orang lain untuk membantu observer utama dalam pelaksanaan skenario, sehingga observer utama dapat melakukan pengamatan. Aspeknya terbagi jadi 5. Yang pertama, berbagi, yaitu kesediaan untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain dalam suasana suka maupun duka. Yang kedua, menolong, kesediaan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan baik berupa moral maupun material. Yang ketiga, ada kerjasama, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Yang keempat, bertindak jujur atau honesty, kesediaan melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak dibuat curang terhadap orang lain. Yang terakhir ada donating, kesediaan untuk memberikan secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dalam observasi ini ada 10 target perilaku yang udah kami susun, ya kurang lebih seperti ini. Jenis observasi yang kami gunakan adalah obtrusif, sistematif, eksperimental, dan partisipan. Dalam kegiatan observasi, peneliti mengamati subjek secara langsung. Peneliti juga telah menyusun rancangan observasi dengan menentukan objek observasi dengan jelas dan memberikan stimulus yang dapat mengendalikan unsur-unsur penting, sehingga nantinya target perilaku prososial bisa keluar. Selama observasi tersebut dilakukan, peneliti ikut serta dalam proses observasi namun berperan secara aktif. Namun tidak berperan secara aktif. Teknik pencatatan yang observer gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu anecdotal record dan behavioral checklist. Alasan kenapa peneliti menggunakan pencatatan data anekdotal yaitu agar peneliti dapat mencatat perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh subjek secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan perilaku prososial yang terjadi pada mahasiswa dewasa awalnya. Adapun alasan menggunakan behavioral checklist karena mampu memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda cek jika perilaku observasi itu muncul. Hal yang digunakan selama observasi adalah yang pertama, alat perekam atau gambar, lembar indikator atau pencatatan data, yang ketiga alat tulis, dan tidak lupa inform consent. Untuk langkah-langkahnya, menentukan subjek dan observasi yang akan digunakan dalam proses observasi. Yang kedua, peneliti menyiapkan aspek dan instrumen yang akan digunakan dalam melakukan observasi. Instrumen peneliti meliputi aspek, indikator, dan target perilaku yang tertera pada guide observasi. Disusun berdasarkan teori-teori yang terkait perilaku prososial. Yang ketiga, melakukan persiapan administrasi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Yang keempat, meminta izin kepada subjek sebagai laporan kesediaan. Yang kelima, melakukan proses observasi dengan subjek.
Yang keenam, merahasiakan data yang telah diperoleh untuk menjaga privasi subjek. Yang ketujuh dan terakhir, melindungi hak pribadi subjek seperti pengalaman pribadi dan identitas subjek selama melakukan observasi. Subjek observasi adalah elemen benda, individu, maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapat data penelitian. Di sini kami sebagai satu kelompok merancang proposal ini. Tapi penelitian dilakukan individu. Waktu dan tempat pelaksanaan dimulai sejak tanggal 11 Desember 2022 hingga 24 Desember. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti harus melakukan observasi serta wawancara. Lanjut ke hasil. Di sini subjek yang peneliti ambil adalah si S, lahir di Pati 28 April 2003, usia 19 tahun. Untuk skenario pertama, tempatnya ada di GKB 4 Universitas Muhammadiyah Malang di kampus 3. Yang kedua ada di rumah subjek di daerah Lawang. Ini untuk aspek sharing. Subjek mendengarkan dengan seksama serta berusaha memberikan saran yang baik mengenai permasalahan yang dialami observer. Dari hasil observasi dapat disimpulkan subjek memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan. Untuk skenario kedua, berdasarkan hasil observasi menggunakan metode anecdotal record, bisa disimpulkan subjek memenuhi target perilaku. Pada aspek helping, peneliti merasa berdasarkan data yang diperoleh observer selama melakukan observasi, subjek tidak memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan. Karena subjek hanya menolong disuruh oleh observer, bukan secara sukarela. Jadi hal ini itu tidak sesuai dengan target perilaku yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam skenario kedua, berdasarkan hasil observasi, subjek memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan. Kemudian pada aspek kerjasama, dalam kedua skenario, subjek sudah memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan. Begitupun dengan aspek kejujuran, di mana subjek sudah memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan dalam kedua skenario yang sudah dibuat. Terakhir, pada aspek berbagi atau donation, pada skenario pertama, berdasarkan hasil observasi, subjek tidak memenuhi target perilaku. Pada skenario kedua, subjek sudah memenuhi target perilaku yang sudah ditetapkan. Oke, pada kesimpulannya, hasil observasi yang telah dilakukan menggunakan dua metode pencatatan data ini terbagi ke dalam setting tempat dan waktu yang berbeda. Observer memberikan stimulus kepada subjek agar nantinya target perilaku yang sudah ditetapkan bisa diukur. Adapun target perilaku terbagi menjadi 5, yaitu berbagi, menolong, bekerja sama, kejujuran, dan kedermawanan. Oke. Lanjut ke pembahasan. Proses observasi dan wawancara berlandaskan 5 aspek yang dikemukakan oleh Musan dalam Nasrani 2008. Yang terbagi ke dalam 5 aspek tersebut menyatakan bahwa perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan konsekuensi positif bagi penerima, baik dalam bentuk materi, fisik maupun psikologis, tetapi tidak memiliki keuntungan jelas bagi orang yang memberi pertolongan. Pada aspek sharing, subjek terlihat bisa berpikir dan memberikan saran dengan baik ketika terlibat dalam suatu permasalahan. Kemudian pada aspek helping, subjek senang
senang mengeluarkan bantuan kepada orang lain, apalagi kalau itu teman sendiri. Lalu pada aspek cooperating, subjek bisa beradaptasi dengan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, subjek ingin berbagi, tapi subjek lebih sering menggunakan metode cashless ketika melakukan transaksi. Terakhir, pada aspek honestly, subjek berperilaku jujur ketika melihat ada barang yang tertinggal, tapi subjek tidak merasa ketika mencontek merupakan perbuatan yang salah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subjek merupakan orang yang memiliki tingkat perilaku prososial yang cukup tinggi. Namun, subjek unggul dalam aspek sharing, helping, dan cooperating, tetapi kurang dalam aspek donating dan honestly. Terbukti dari kegiatan observasi di mana dalam kedua aspek tersebut, target perilaku yang sudah ditentukan tidak berhasil dicapai oleh subjek. Kritik dan saran. Observer berusaha melakukan kegiatan observasi sesuai dengan skenario yang sudah ditetapkan di awal. Tetapi banyak hal yang menjadi hambatan, sehingga proses observasi berjalan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dan mengutamakan kenyamanan subjek. Observasi dilakukan di tengah jadwal yang padat sehingga kesulitan menyesuaikan waktu yang pas. Observer hanya sampai harus merubah setting tempat yang awalnya adalah kos menjadi rumah subjek yang berada di lawang. Karena subjek merupakan teman observer, bisa jadi bias perilaku dalam kegiatan observasi. Observer juga kesulitan melakukan observasi seorang diri karena harus mengamati berbagai hal berlangsung cepat, terutama ketika menggunakan metode anecdotal record. Oleh karena itu, observer menyadari kegiatan observasi ini mempunyai banyak kekurangan. Semoga kegiatan observasi ini bisa menjadi pelajaran bagi saya sebagai observer maupun kepada subjek. Untuk lampirannya terlampir di Google Drive yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih.